tapi parameternya diantaranya harapan akan surga dan ketakutan kepada neraka. Ada orang baru masuk Islam, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu saya dengar Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal, itu kalau baca Quran sholat tuh indah banget, karena mereka bisa hudur dan wusul ma'allah. Sementara saya sholat itu masih kepikiran surga sama neraka. Apa kata Rasulullah? Innama haulahuma yudandinu Mu'adz. Sebetulnya dan sejatinya Mu'adz itu mendendangkan Quran yang indah karena Mu'adz juga ingat dengan surga dan neraka. Apa kata ulama? Semua yang kita bayangkan kalau itu terkait dengan ridho dan murka Allah. Lihat nih, surga itu kaitannya dengan apa? Ridho kan? Kita kan tadi saya katakan tidak bisa masuk surga kecuali dapat ridho Allah, tidak bisa masuk surga kecuali dapat rahmat Allah, dan akan masuk neraka kalau dapat murkanya Allah. Maka surga dan neraka itu lambang ridho dan murkanya Allah. Kalau itu yang kamu bayangkan, itu tidak menghilangkan keikhlasanmu kepada Allah. Nih, jadi Nabi Muhammad itu betul-betul bil mu'minin raufun rahim. Karena kalau harus Allah, siapa yang bisa? Sama Bapak. Ini bangunan agama tuh harus selalu sama. Sholat yang diterima sama Allah dan sholat yang paling besar pahalanya itu kalau dilakukan secara khusyuk. Khusyuk Pak, khusyuk. Tapi tidak seorang pun ulama di dunia ini yang menjadikan khusyuk itu tidak syarat sholat dan tidak rukun sholat. Kenapa? Karena manusia itu sama dengan hukum positif Pak. Dia butuh kepastian hukum. Kepastian hukum itu identik dengan sah atau tidak sah, bukan diterima atau tidak diterima. Kalau Bapak nanya sama saya, Pak Ustadz, sholat saya diterima enggak? Jawaban saya gampang Pak. Gimana saya tahu? Saya juga nggak tahu sholat saya diterima atau tidak. Mananya Bapak lagi? Saya sendiri nggak tahu. Malaikat sendiri nggak tahu Pak. Memang malaikat tahu? Enggak. Malaikat cuma nyatet kok. Nanti yang dicatat malaikat itu nanti Allah, enggak malaikat, maka ada screeningnya itu. Dalam hadis itu amalan kita itu dibawa sama malaikat tuh menghadap Allah. Itu sudah kena screening. Kata malaikat yang jaga di lantai pertama itu bau buang. Kata malaikat itu ini amal soleh. Oh, enggak, dia sholat tuh kan mau nyalek, ya kan? Biar dianggap caleg soleh ke masjid tiap hari, bukan karena Allah. Buktinya setelah duduk enggak ke masjid lagi, gitu kata malaikat. Itu batal di situ. Malaikat baru tahu gua, ya kan? Ada orang Pak, saya punya pengalaman Pak. Zakat itu pakai dapil Pak. Saya ceramah, mic-nya itu enggak kayak Masjid Darussalam, kresek gitu. Saya tahu teman saya itu nyalek daerah situ. Saya bilang, itu masjid bantulah mikrofonnya itu biar enak. Siap, kata dia. Saya datang ke masjid itu 3 bulan lagi, speakernya masih kayak gitu. Saya telepon teman saya, kok nggak disumbang? Itu bukan dapil saya ternyata, subhanallah. Saya baru tahu syaratnya zakat itu adalah dapil. Setahu saya nisab, haul, milkutang dan lain-lain. Nggak ada zakat. Itu menunjukkan Pak, tidak semua orang yang zakat itu karena Allah, ada yang zakat karena suara. Nah, yang kayak gini nih ulama bijak Pak. Ini bangunan agama. Kata ulama, khusyuk itu enggak pasti. Apa lihat tempat sujud pasti khusyuk? Belum tentu. Ya Allah, karpetnya bagus, beli di mana? Bisa jadi. Ya Allah, sajadahnya enggak ada. Kriteria khusyuk itu enggak ada. Enggak ada. Latihan orang bisa sholat khusyuk itu enggak ada. Terus Bapak bikin Pak Ustadz gimana melatih? Oh, enggak bisa Pak. Kata Rasulullah, orang tuh kalau mau khusyuk gampang kok. Makan yang halal, jangan suka nyakitin orang, nanti hatimu khusyuk kepada Allah. Khusyuk nggak ada ukurannya, oleh karena itu dicari jalan tengahnya sama fuqaha. Apa itu? Tumakninah. Tumakninah dijadikan satu rukun sholat, tetapi harus menjiwai setiap gerakan yang diartikan rukun sholat. Allahu Akbar, jangan langsung ngegas. Tumakninah dulu. Mungkin makmumnya ada yang mau baca doa iftitah, tenang dulu. Antara Fatihah dengan surah jangan disambung.
tumak ninah dulu, merukuk gitu, iktidal gitu, sehingga orang itu terlihat khusyuk secara zahir. Adapun hatinya itu urusan Allah. Usul kita kepada Allah itu hanya Allah yang tahu, tapi parameternya diantaranya harapan akan surga dan ketakutan kepada neraka. Jadi selama takutnya bukan kepada atasan, harapannya itu bukan kepada duduk di kursi DPR, tapi kepada surga dan neraka, bagian dari rahmat Allah. Sholat itu dikatakan khusyuk, puasa itu dikatakan tulus.